Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherlan dari Penjas 5B, NIM 1805978, absen 37. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang darurat medis 3 ya, yaitu keracunan dan kegigitan binatang. Baik, keracunan. Jenis-jenis keracunan bisa banyak ya, misalnya jadi dari mulut contohnya gitu. Saya akan menjelaskan sedikit. Keracunan itu adalah zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Jadi zat ya keracunan dari mulut seperti penyebabnya adalah seperti obat-obatan, makanan yang udah gak higienis atau udah terlewat masa itunya, expirednya. Terus zat kimia, makanan yang mengandung racun seperti terus kita juga harus waspada gitu. Dengan misalkan kita mau beli roti atau makanan, kita harus lihat dulu expirednya gitu. Jangan sampai kita keracunan. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi ya, pertolongan keracunan, yaitu ada 4. Korban diposisikan condong ke depan, jangan sampai ditidurkan ya, karena aliran darah takut ke bawah gitu kalau misalkan ke atas. Terus ada pertolongan berdiri di samping korban. Terus penolong harus menggunakan sarung tangan buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Jangan kita menunda-nunda karena keracunan itu sangat berbahaya ya. Kita langsung aja pergi ke rumah sakit, bawa pasien ke rumah sakit atau rumah. Terus bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit yang tadi saya jelaskan. Terus tidak perlu lagi rangsangan muntah. Terus bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Bila korban minum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Terus keracunan melalui pernapasan ya. Gejalanya pernapasan sesak, terus kulit sistosis atau kebiruan, terus napas berbau dan batuk. Jika kita mengalami keempat yang tadi saya jelaskan, gejala-gejala yang saya jelaskan itu, kita harus hati-hati karena itu ciri-ciri kita keracunan gitu. Penyebabnya itu menghirup gas beracun, terus kebocoran gas industri itu sangat berbahaya. Lebih baik kita pakai masker gitu. Jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Tahap keracunan melalui pernapasan. Jadi tahap-tahap keracunan melalui pernapasan, yang satu ada sakit kepala, jadi pusing gitu. Pasti pusing, terus mual, terus pusing juga, kesulitan napas, jadi sesak tuh napas, terus ada kolaps, hilang kesadaran, pingsan, terus kunang-kunang di mata itu terlihatnya kunang-kunang. Pertolongan keracunan melalui pernapasan, bawa ke tempat yang aman. Jangan di tempat yang ramai karena itu tidak baik. Bawa ke tempat yang aman, nyaman, jauh dari keramaian kalau bisa. Terus tenangkan korban, jangan sampai panik karena kalau misalkan keracunan semakin panik itu semakin berbahaya. Jadi lebih baik kita jangan panik. Terus berikan oksigen sampai korban sadar dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Keracunan melalui kulit itu sangat sensitif. Penyebabnya zat kimia biasanya bahan pertanian seperti rockwool ya. Rockwool itu jenis
Kalau misalkan kulit kita sensitif itu akan gatal-gatal gitu. Terus seperti bahan-bahan yang di rajutan, seperti bahan potong yang di itu baju-baju bekas itu pasti kalau misalkan sensitif, kulit kita sensitif pasti gatal-gatal. Terus tina tanaman, tersentuh binatang, ulat bulu atau makhluk di laut. Gejalanya kulit berwarna kemerahan, misalkan kalau misalkan kita alergi keracunan kulit itu suka kemerahan, gatal-gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar gitu. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Pertolongan korban keracunan melalui kulit. Buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun. Misalkan kita keracunan melalui kulit ya, jadi si baju yang kita pakai tadi itu harus kita lepas karena takutnya si racun itu menempel di baju kita. Sebaiknya kita lepas, terus siram dengan bagian yang terkena, yang misalkan terkena ulat itu kita siram. Arahkan menyiram dari bagian dalam sampai keluar. Kalau misalkan si keracunan itu makin parah, lebih baik kita bawa ke rumah sakit dengan memberikan pengobatan yang lebih lanjut. Pertolongan luka gigitan binatang. Gigitan serangga seperti lebah ya, kan gitu ada rupa-rupa gitu. Ada lebah itu baik untuk kesehatan dan juga gak baik untuk kesehatan. Saya jelaskannya, gigitan serangga gejala seperti jika racun dari sengatan serangga itu lebih menjalar, ada urat menjadi kejang, terus kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, disertai muntah. Jadi misalkan contohnya kalau misalkan kita kesengat lebah gitu, itu pasti efeknya gitu, pusing, kejang-kejang, pusing, berkeringat, sesak napas itu. Terus kalau tipsnya kita misalkan mau disengat lebah itu lebih baik kita menghindar. Kalau misalkan nggak bisa menghindar, kita pakai api juga, si lebah itu akan takut gitu, akan menjauh. Terus penanganan, siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangan tersebut gitu. Yang kita harus perlu diperhatikan, rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena kalau misalkan kita semakin digaruk itu semakin banyak gitu, semakin banyak si gatal-gatalnya, semakin meluas. Lebih baik itu jangan digaruk, tahan aja. Atau lebih baik kalau misalkan terkena ulat bulu itu, kalau misalkan di saya itu pakai garam, terus jangan dimandikan, karena kalau misalkan dimandikan itu terkena ulat bulu akan makin menjadi gitu. Lebih baik jangan dimandikan dulu, terus berikan garam sampai sembuh. Terus kalau misalkan terkena ulat bulu nih, bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel, gunakan garam yang dicampur dan dioleskan. Oke. Tomcat ya, tomcat itu sejenis seperti serangga kecil. Tomcat terkena mengandung racun jenis paederin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Jadi penanganannya, gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Jadi tomcat itu seperti alat penyembuhan seperti ulat tadi, bisa pakai garam itu. Terus bagaimana jika terkena pacet? Pacet itu seperti lintah ya, tapi kepalanya itu rada gepeng gitu. Pacet. Nah, kalau lintah itu beda gitu, pokoknya beda. Nah, tuangkan alkohol, pakai alkohol karena pacet itu agak suka itu menyengat bau alkohol gitu.
atau bisa juga diolesi garam terutama bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Terus gigitan ular ya. Gigitan ular itu sangat berbahaya ya. Nah, kita harus hati-hati. Tanda dan gejalanya itu bekas gigitan, sakit yang hebat, merah sekitar luka. Penting untuk kita ketahui sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf S. Kenali jenis gigitan. Baik, saya lanjut ya. Yaitu kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitan, karena beda ya ular yang berbisa yang tidak berbisa. Jenis ular yang tidak berbisa itu seperti ular sawah ya. Gini, yang ular tidak berbisa itu jadi kepalanya itu segitiga gitu. Jadi gak berbisa gitu. Kalau misalkan yang ular berbisa itu si kepalanya itu panjang gitu seperti ular sinduk gitu. Jadi gigitan ular yang berbisa itu jadi di tangan itu ada tanda titik 2 gitu. Itu ular berbisa. Yang tidak berbisa itu cuma ada yang seperti gambar gitu, gambar goresan gitu. Jadi yang tidak berbisa itu sisiknya ular berbaris, jadi berbaris melengkung gitu. Kalau yang berbisa itu ya lurus si kulitnya itu gitu. Ular dengan bisa rendah, bentuk kepala opal, bulat telur, gitu ya. Gerakan agresif, cepat dan takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari. Nah, jadi misalkan kita nih mau mengusir ular ya, tips dari saya. Kalau misalkan kita mau mengusir ular atau menangkap ular itu jangan panik, yang utama jangan panik, santai gitu. Karena semakin kita panik si ular itu akan tahu gitu aliran darah kita menaik. Jadi dia itu akan mematuk secara cepat gitu. Jadi kalau misalkan mau mengusir atau mau menangkap, kita harus tenang, jangan sampai panik. Jadi si ular itu tidak akan bergerak gitu. Ular yang memiliki bisa tertinggi ya. Bentuk kepalanya ya cenderung segitiga yang tadi saya udah jelaskan gitu. Seperti ular kobra gitu, itu sangat berbahaya sekali. Terus gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari gitu. Membunuh mangsanya dengan menjuntikkan bisa, memiliki taring bisa yang sangat mematikan. Karena bisa ular itu bisa ular kobra itu sangat mematikan sekali. Kalau misalkan kita tersengat ular kobra nih, jangan harus cepat gitu bawa ke rumah sakit. Kalau misalkan penanganan darurat itu kita harus misalkan tangan nih ke batuk, kita ikat dulu si tangannya sampai, jadi jangan sampai aliran darah itu naik ke atas, naik ke otak, jangan. Terus kita beri kelapa muda. Penanganan gigitan ular. Kita harus tetap tenang, jangan sampai kita itu gak tenang gitu. Tenang gitu. Diamkan lengan atau kaki digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar. Jadi kalau misalkan kita kepatuk ular nih, kita harus jangan banyak bergerak, karena semakin bergerak tubuh kita si racun itu semakin meluas dan sangat berbahaya kepada kita sendiri gitu. Terus lepaskan semua
perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, dan kalung itu sebaiknya dilepaskan sebelum terjadi kebengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepasnya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spal atau bidai untuk mengurangi pergerakan. Kalau misalkan yang tadi saya jelaskan ya, seperti yang kepatuk ular gitu, kita harus santai, terus kita bidai dulu biar si aliran racun itu tidak mengalir ke tubuh kita. Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ, seperti hematotoksik yang bersifat racun terhadap darah, menyebabkan perdarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing, darah, juga gangguan pembekuan darah. Yang kedua ada neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf, jadi menyebabkan penderita merasa kelemahan, otot tubuh kaku sehingga kejang dan menyerang saraf pernapasan. Ini sangat berbahaya sekali. Terus ada yang ketiga kardiotoksik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, terus seperti shock dan henti jantung. Terus sindroma kompartemen merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah dalam sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan akibat pembuluh darah dan saraf bisa terjepit gitu. Terus pertolongan yang ke satu ya, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun sampai bersih. Terus imobilisasi, itu seperti kita bidai. Kalau misalkan di kaki kita bidai, tangan juga sama. Terus yang tak boleh dilakukan saat digigit ular itu berbisa. Yang kalau misalkan digigit ular berbisa itu yang tidak boleh itu apa aja gitu. Seperti memanipulasi luka baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan, atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Kalau misalkan kita kegigit ular nih, tok. Jadi kita jangan sampai menyedotnya, itu sangat berbahaya. Hindari itu. Menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan. Mengikat atau memberikan torniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber penyebutan pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Minum minuman alkohol atau kopi, terus mencoba mengejar dan menangkap ular. Terus gigitan anjing ya. Gigitan anjing juga sangat berbahaya, apalagi kalau misalkan di kampung-kampung nih, ada di saya contohnya. Ada anjing gila gitu. Jadi anjing gila itu anjing yang suka menggigit kapanpun dia mau gitu. Dia tuh mengejar, kalau misalkan melihat orang itu langsung dia kejar, gigit. Itu lukanya sangat berbahaya, sangat beracun. Terus misalkan terkena gigitan anjing nih, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dan luka. Terus bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit awal. Perlakuannya sebagai luka terbuka, balut, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan anjing itu. Kalau misalkan ini terkena gigitan anjing, kalau misalkan
nggak penanganannya nggak efektif, langsung aja bawa ke rumah sakit yang terdekat karena itu sangat berbahaya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau misalkan banyak kosakata yang salah dari saya, karena lebihnya dari Allah SWT. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.